warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Hidayati, NIM 200210204048 dari kelas E Prodi PGSD Universitas Jember. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan terkait dengan materi pencemaran air. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan kali ini diantaranya kertas label, stopwatch menggunakan handphone, gelas plastik sebanyak 7 buah, sendok atau spatula sebanyak 2 buah, deterjen, gelas ukur 250 ml, air, dan 7 ekor ikan nila. Prosedur. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, tuangkan air pada gelas ukur sebanyak 250 ml. Langkah ketiga, kita siapkan larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Dengan cara pertama, tuangkan air pada gelas plastik dengan label 0% sebanyak 125 ml. Selanjutnya, tambahkan deterjen sebanyak 1 gram atau kurang lebih 1 ujung sendok. Kemudian aduk. Setelah itu, tambahkan air sebanyak 125 ml. Hingga total air keseluruhan yang ada pada gelas ukur sebanyak 250 ml. Kemudian tuangkan larutan deterjen sebanyak 125 ml pada gelas plastik dengan label 100%. Kemudian tambahkan air sebanyak 125 ml pada gelas ukur. Selanjutnya, tuangkan larutan deterjen ke dalam gelas plastik dengan label 50% sebanyak 125 ml. Kemudian, tambahkan air hingga menjadi 250 ml. Lalu tuangkan dalam gelas plastik dengan label 25% sebanyak 125 ml. Kemudian tambahkan lagi air hingga menjadi 250 ml. Lalu tuangkan air dalam gelas plastik dengan label 12,5% sebanyak 125 ml. Tambahkan air hingga menjadi 250 ml. Kemudian tuangkan air dalam gelas plastik dengan label 6,25% sebanyak 125 ml.
Terakhir, tambahkan air sebanyak 125 ml hingga total keseluruhan air yang ada dalam gelas ukur menjadi 250 ml. Kemudian tuangkan dalam gelas plastik dengan label 3,1% sebanyak 125 ml. Setelah menyiapkan larutan deterjen, langkah selanjutnya yaitu masukkan ikan ke dalam gelas dengan label 0%, 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Kemudian dilanjutkan dengan mengamati perubahan apa yang terjadi pada ikan dengan interval waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Dan jangan lupa untuk mencatatkan hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Perubahan yang terjadi pada ikan setelah waktu 10 menit, pada label 0% ikan tidak mengalami perubahan. Pada label 100% ikan mengeluarkan lendir dan mengeluarkan darah pada insangnya serta mengalami kesulitan bernafas. Pada ikan dengan label 50% dan 25% ikan mengeluarkan lendir dan darah pada insangnya. Pada ikan dengan label 12,5% ikan mengeluarkan lendir serta mengalami kejang-kejang. Sedangkan pada ikan dengan label 6,25% ikan mengeluarkan lendir, tampak lemah, kejang-kejang serta terlihat kesulitan bernafas. Terakhir, pada ikan dengan label 3,1% ikan tampak lemah dan kesulitan bernafas. Setelah waktu 20 menit, ikan pada label 0% tidak mengalami perubahan. Ikan pada label 100% mati. Ikan pada label 50% tampak lemah, kesulitan bernafas, dan juga mengalami kejang-kejang. Ikan pada label 25% tampak sangat lemah dan mengalami kesulitan bernafas. Sedangkan pada ikan dengan label 12,5% mati. Ikan pada label 6,25% mati dan warnanya tampak pucat. Ikan pada label 3,1% mengeluarkan lendir, tampak sangat lemah dan kesulitan bernafas serta mengalami kejang-kejang. Setelah waktu 30 menit, ikan dengan label 0% tidak mengalami perubahan sama sekali dan tampak sehat. Sedangkan pada ikan dengan label 100% mati. Selanjutnya pada ikan dengan label 50% dan 25% terlihat sangat lemah dan pergerakannya lambat. Ikan pada label 12,5%, 6,25%, dan 3,1% mati. Pada menit ke-40, dari ketujuh label yang tersedia hanya terdapat satu ikan yang masih hidup, yaitu pada label 0%, sedangkan ikan dari ke-6 label lainnya sudah mati. Sekian untuk praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.